wabarakatuh. Kami dari media ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan tragedi kematian adik dia. Pertama, saya ingin memastikan bagaimana cerita awal sejak lahir adik dia. Mbak masuk rumah sakit hari apa? Malam Rabu. Jam 9. Kemudian ketika melahirkan, sampean lahir hari apa? Malam Rabu. Malam Rabu juga. Malam Rabu jam 9. Jam 9 masuk, jam 12.48 lahir. Jam 12.48 lahir. Jam 00.48 lahir. Nah, pasca lahir kedua, bagaimana kondisi bayinya? Sehat. Normal. Kalau di tulisan bukunya lihat semua. Berat badan 3 berapa? kilo 2 on. 4 on. 2 on. 3 kilo. 2 on. Berarti standar normal ya. Ya. Kemudian sebelum sampean melahirkan itu, apakah memang dari pihak puskesmas ada edukasi ataupun penjelasan terkait dengan SHK ataupun pengambilan darah? Iya, sampel darah. Tidak Tidak ada ada. edukasi atau Tidak apa? ada. Kalau misalkan SHK itu tidak ada. Dari pihak rumah sakit bagaimana sebelum persalinan? Sebelum persalinan cuman minta untuk disuruh bersalin ke puskesmas, disuruh lahir di puskesmas seperti itu. Karena peraturan yang sekarang tidak bisa lahir lagi ke dukun seperti itu. Dukun itu cukup mendampingi. Jadi sebelum persalinan tidak ada penjelasan apa-apa dari pihak puskesmas. Tidak ada. Cuma ditanya mau lahir kemana, ya puskesmas. Seperti itu. Kemudian setelah lahir baru ada penjelasan ataupun ada apa? Tidak ada, cuman dari puskesmas karena anak saya itu sehat semua dengan ibunya, sekitar jam 9 pagi itu sudah boleh pulang. Hari Kamis. Hari Rabu. Rabu. Keesokannya. Keesokan harinya sekitar jam 9 apa jam 11 saya lupa, itu sudah boleh pulang. Karena kan kondisinya juga sudah sehat. Ibunya sudah normal. Ibunya sudah normal. Terus anaknya juga sudah sehat seperti itu. Jam 11 pulang. Ya. Sebelum pulang pihak puskesmas itu bilang sama saya, Pak, hari Jumat anaknya dibawa lagi ke sini buat dicek dan disuruh bawa air panas seperti itu. Seperti itu cuman. Sebelum pulang dari pihak puskesmas meminta hari Jumat ya. Hari Jumat bawa lagi. Puskesmas. Iya. Nah, ketika habis persalinan itu, apakah memang bayinya kondisinya tidak nangis-nangis atau gimana? Dia nangis sehat. Kalau tidak sehat kan pasti puskesmas tahu kan. Harus dirujuk seperti itu. Tapi nangisnya normal. Normal. Sama ibunya. Bayinya itu selain ASI tidak makan apa-apa. Susu. Sebagai pembantu ya. Iya. ASI dan susu. Iya. Kemudian ketika hari Jumat dibawa ke sana. Enggak, karena hari Jumat hujan, saya nelpon lagi sama bidannya. Iya. Bu, ini di sini hujan, saya tidak bisa berangkat sekarang. Ya udah Pak, nggak apa-apa, bawa lagi besok hari Sabtunya itu. Disuruh bawa di hari Sabtu. Di sana juga hujan di puskesmas katanya. Berarti hari Jumatnya nggak jadi kan? Nggak jadi. Berarti hari Sabtu. Hari Sabtu yang dibawa. Jam berapa dibawa ke puskesmas? Jam 9-an. Jam 8. Jam 8 ya. Pagi ya. Tapi nggak ada Pagi. dokter di sana. Belum ada. Dokternya belum sampai. Dokternya belum datang. Disuruh nunggu dulu. Nah, kemudian dokternya datang jam Sekitar jam 8.30. habis itu baru diambil sampel darahnya. Dibawa ke puskesmas di KIA katanya. Karena sendirian saya nggak ada lagi berenang. Jadi dibawa ke puskesmasnya. Ke KIA, ke ruangan KIA itu. Biasanya di sana katanya mau diambil. Dan yang diambil sampel darahnya jam berapa? Sekitar jam 9. 9.
di sana. Iya di Puskesmas. puskesmas di tempat saya. Tidak ada penjelasan waktu mau ngambil Nggak darah. ada. Sebelum sampel darah diambil belum tidak ada Nggak ada penjelasan. penjelasan. Cuma tugas saya mengambil darah. Jadi kasih anak saya. Berarti posisinya tidak dalam bedongannya sampean waktu mau diambil darah. Enggak, ibu ibunya. Di diasuh sama anunya langsung. Langsung bidannya. Sama bidannya. Nah, ketika setelah disuntik baru itu nangis-nangis ya. Nangis terus nangis di sana. Aduh, apa itu? Tak kucing nggak sih? Waktu anak ekal ada kan? Anu, ya kalau saya kucing kayak nangis Kesakitan, ya. kesakitan. Tak boleh mau lewat tadi apa itu? Gimana kata bidannya ketika kondisi bayinya memang nangis-nangis begitu? Kata bidan di sana. Tidak boleh pulang katanya. Tidak ada resep atau apa, Tidak ada. langsung disuruh pulang. Disuruh pulang. Jam apa? Yang nempel tuh jam hari Sabtu. Sabtunya. Sabtu pagi. Itu pagi. Kami cuma hujan di sana juga hujan di sini juga. Sabtu pagi soalnya apa? Aku mau berapan Sabtu ya Sabtu ya. Ya, Sabtu pagi. Ya. Iya Sabtu pagi. Jadi adik-adik dia dibawa ke sini jam Sabtu ya, Hari Sabtu. Hari Sabtu jam berapa? Sekitaran jam 9 lewat lah, anggaplah jam 10 seperti Jam itu. 10 Nyampe nyampe ke sini. Nah, ketika nyampe sini kondisinya seperti apa? Ya nangis, Tetap nangis, Nangis cuman tidur, nangis nangis tidur, tidur. nangis tidur. Itu masih belum parah. Cuman Kakinya nangis. anu, Cuman ketika nangis itu kakinya itu yang sering diangkat seperti itu. oh, kalau anu roh rondo oleh Hmm. mare. Ya, ini di sini. Dimarahin. nangisnya itu nggak normal ya? Iya, nggak normal, nggak seperti biasanya. Minggunya nangis. Ya, malam minggunya. Nangis tapi anggur lagi. Itu besoknya lagi saya. Hari Minggu. Hari Minggunya itu yang Yang parah. parah itu hari Ya, Minggu. Hari Minggu. nelpon sama dokternya dikasih es batu. Disuruh kasih es batu sama minyak tawon seperti itu. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sampai sekarang minyak tawonnya masih ada. Jadi intinya instruksi dari puskesmas sudah dilakukan. Sudah dilakukan semua. Terus yang itu yang keluar apa itu apa biru lebam-lebam itu Ya sejak diambil darahnya itu yang Agak biru ada itu bekasnya. langsung ya. bekasnya itu biru langsung Terus di tumitnya itu. Selain ditumit ada lagi lebam. Tidak ada. Cuma Terus ditumit. ditumit ya? Ya, ditumit. Tapi setelah mati saya nengok di sininya biru. isinya biru, di sini biru. Dan di bidahnya sampai rahangnya itu biru. Ada fotonya. Anu loh, masuk pun orang dari dia loh, siapa loh? Aduh, si biru kan. Saya tepat nama teh. Kalau si yang itu yang meninggal itu ya, hari apa? Dari Selasa malam. Malam Selasa. Malam Selasa. Iya, jam Malam Selasa. Malam Selasa jam sekitar jam 9.10-an lah. Itu meninggal. Enggak, ceritanya kan dari pihak puskesmas dirujuk ya. Iya. Dirujuk ke RSI Karena Kalimantan. puskesmas sudah tidak bisa menangani. Tidak bisa menangani. Yang dirujuk itu ada apa? Hari Senin Ke ke RSI. RSI Iya jam 5. Sampai jam 4 lah, 4 pagi. Subuh ya? Ya, subuh. Nyampe di RSI Jam 5. jam 5-an. Jam 5-an pagi itu. langsung ditangani. Ditangani langsung dibawa ke ruang apa NICU ya? NICU di sana di RSI itu. Berapa lama di RSI? Di RSI itu 1 hari. Sehari. Lebih lah. Sehari jam 5 masuk, jam habis nyesak langsung dibawa ke dirujuk ke Sebelum Sampang. disuruh rujuk ke Sampang, pihak RSI mengatakan seperti apa? Katanya ya Apa infeksi penyebabnya? lambung, infeksi lambung. Infeksinya tinggi katanya. Infeksinya tinggi seperti itu. Infeksinya tinggi ya. Penyebabnya? Nggak tahu. Tadi jelas Ya, Dijelaskan. hanya mengatakan Diagnosanya. diagnosanya ya infeksi seperti itu. Infeksinya Infeksi itu tinggi disuruh rujuk ke ke Sampang.
sekitar jam 10 itu katanya mau dirujuk ke Sampang, terus PRS itu nelpon ke rumah sakit yang di Sampang, katanya masih belum ada tempat. Habis itu luhur sekitar jam 12 itu katanya anak saya kondisinya Baik. membaik seperti itu. Mungkin bisa-bisa ini tidak dirujuk mas, seperti itu. Saya sudah senang seperti itu. Terus habis asar anak saya katanya kembali kritis dan harus dirujuk, dan yang di sana itu nelpon lagi dan ada tempat di Sampang seperti itu, di rumah sakit Sampang itu. Jadi habis Isya itu langsung berangkat ke Sampang, cuman dia di dalam perjalanan itu anak saya tidak bisa tertolong. Nyampe mana perjalanannya? Nyampe Pamekasan, Asam Manis. Kemudian langsung dibelok ke Langsung dibawa ke rumah sakit Muhammad Nur itu. Pamekasan. Pakai ambulannya RSI ya? Iya. Yang ikut sampean? Saya, istri, terus yang sopir ambulan, terus perawat 2 yang dari RSI. Dari puskesmas nggak ada? Enggak ada yang dari RSI. Yang dari puskesmas cuma ngantar ke RSI. Setelah di RSI ditangani, yang dari pihak puskesmas langsung pulang. Jadi kan begini infonya itu dari pihak keluarga mengatakan karena memang penyebabnya karena suntik. Oke. Iya. Soalnya pasca disuntik itu ada perubahan-perubahan, bayinya sering nangis, kemudian ada lebam, sehingga seakan-akan pihak keluarga tidak terima. Kalau soal mati kan semuanya dipasrahkan sama Tuhan, tapi penyebabnya itu yang kemudian kita cari bersama-sama. Nah, terakhir barangkali ini sebagai penutup ya, sampean itu bagaimana sikapnya, sikap keluarga ke pihak puskesmas seperti apa? Sampean mungkin Pak? Ya untuk saya sebenarnya seperti ini mas. Sikapnya seperti apa? Untuk misalkan anak saya ini kan sudah tiada, Iya. saya ikhlas seperti itu untuk kematian anak saya. Cuman Iya. penyebabnya itu yang sampai sekarang masih belum Jadi saya itu minta tanggung jawab. Apa penyebabnya dulu? Tanggung jawab dari pihak puskesmas bagaimana Kematian itu apa penyebabnya? terkait meninggalnya anak saya. Kalau misalkan sudah meninggal itu sudah takdir ajal. Iya. Saya tidak bisa menjamin seperti itu meskipun rumah sakit apapun tidak bisa. Cuman sikap dan tanggung jawabnya itu yang saya butuhkan dari pihak puskesmas. Bagaimana seperti itu? Karena sampai saat ini dari pihak puskesmas itu tidak ada nelpon sama saya, tidak ada kunjungan ke sini ataupun seperti apa. Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan nelpon pun tidak pernah. Cuman waktu meninggal anak saya, Ya. saya buat status di WA, bidannya itu cuma mengucapkan turut berbelasungkawa. Cukup seperti itu. Hanya respon lewat Iya, bidan-bidannya. itu Enggak. pun bidan desanya. Ini Pak, kembali ke di kronologi yang itu. Sejak kapan bayi mengalami sesak nafas dan panas itu? Nyampe di puskesmas Berarti hari malam Sabtu, malam Minggu. Waktu nyampe di puskesmas, biasa yang sesak nafas itu. Malah kalau sesak napasnya itu mulai dari hari Minggu deh. Iya, hari Mulai dari hari Minggu, pas hari Minggu itu biasa aja. Terus malam Senin itu habis Isya itu saya bertengkar sama adik. Terus dianya tuh sesak napas lain. Beda dengan yang biasanya tuh nangisnya tuh menjerit terus, sesak napasnya panas. Kalau panasnya tuh udah datang dari sana, Ya. setelah diambil dari itu panas emang. Ada panas. demam. Memang, cuman bisa nangis, enggak, reda. iya reda nangis lagi. Cuman biasa. Pas hari Minggu tuh panas, badannya tuh panas, pas. Sesak nafas. Iya, cuman dikit-dikit biasa aja. Yang parah itu malam Senin. Malam Senin. Pas dia kalau di bel bidannya katanya disuruh kompres hari Minggunya. Iya, hari Minggunya disuruh kompres. Berarti tidak ada komunikasi dari puskesmas atau bidan yang menangani untuk segera dibawa ke puskesmas? Tidak ada.
Bahkan saya bilang anak saya ini nangis, apa mau dibawa lagi apa tidak. Waktu hari Minggunya itu cuman disuruh kompres. Suruh kompres. Iya, Ya, es batu. Terus pakai es batu dan juga minyak tawon seperti itu. yang berangkat ke sana karena desakan dari puskesmas apa karena Enggak, karena sudah seperti ini. Karena bayi itu terlalu lama nangis. Saya takutnya kalau kelamaan nangis, takutnya kan juga apa ya, kondisinya itu juga semakin menurun seperti itu. Akhirnya dibawa. Dan juga dari pihak puskesmas itu tidak ada yang sanggup buat kesini, buat meriksa seperti itu. padahal sudah ada Alasannya? permintaan. Padahal sudah ada permintaan. Alasannya karena membawa pasien ke rumah sakit, ke RSI, agar RSUD seperti itu. Dari bidan desa nggak ada, Ya bidan desanya itu yang ditelepon sama saya. Yang tapi nggak mengantar rumah ke sakit. sini. Enggak ada. Yang Dan katanya juga dari pihak puskesmas tidak ada dokternya. Kalau misalkan kasus ini dibawa ke ranah hukum, apakah memang ada rencana untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dari pihak keluarga di sini? Solusi terakhir barangkali ya, kita ini kan hidup di negara hukum. Barangkali dari pihak keluarga ada rencana untuk membawa ini ke ranah hukum. Sebetulnya seperti ini, Mas. Saya masih belum berpikiran jauh seperti itu. Ya. Cuman yang pertama, tanggung jawabnya puskesmas itu dulu. Bagaimana seperti itu? Karena sampai saat ini tidak ada tanggung jawab dari pihak puskesmas. Dan tidak ada komunikasi lagi semenjak anak saya meninggal itu sama saya. Seperti itu. Harapannya begitu ya ke Iya. puskesmas. Iya. Yang pertama itu seperti itu. Saya tidak berpikir jauh-jauh. Cuman apa itu benar kesalahan puskesmas apa enggak? Iya. Iya. Sebetulnya kan saya ini tidak ada niatan buat apa ya istilahnya Memperkeruh suasana. suasana enggak? Karena saya juga sudah menerima, anak saya itu meninggal, saya sudah menerima, saya sudah legowo. Cuman sampai saat ini itu ada apa dengan pihak puskesmas? Kok sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya seperti itu? Padahal dari kemarin dia intens komunikasinya dengan saya. Bahkan ketika puskesmas itu ada keperluan, terutama di kampung saya, itu saya siap membantu seperti itu. Oh, jadi setelah meninggal itu memang tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Seakan-akan lari dari tanggung Nah, jawab. seperti itu. Yang datang ke sini itu cuma satu, Pak Fauzi itu. Itu Fauzi itu dokter. perawat desanya itu, sama istrinya. sama istrinya ke sini. Itu cuma satu. Karena mungkin enak, dia juga berteman baik sama saya seperti saudara. Andaikan tidak ada tidak ada Pak Fauzi di puskesmas, mungkin tindakan saya lebih dari ini. Seperti itu. Karena saya tidak enak sama Pak Fauzi itu. Enggak Pak. Sebelum ini kembali lagi ke ke hari Minggu itu, apakah ketika bayi mengalami nangis-nangis terus panas dan sesak napas, pihak keluarga membawa ke orang-orang sakti atau Tidak. Tak dibawa. Tidak. Minta Ke air, dukun. ngaji Tidak. cuma. Ngaji. Nah, kalau ngaji cuma air? Ngaji, Dikasih bahkan airnya itu air aku asli. Dan tidak ada campuran apa-apa di dalamnya. Saya tes. minta tolong sama Al-Quran itu Iya. aja. Ke kiai berarti. Iya, Kiai, bukan. Kalau nggak percaya malam Seninnya tuh minta tapi nggak, dia langsung berangkat. Malam Seninnya Malam itu Seninnya minta tuh sama minta Ki Salamet, Kiai Tamidung. di sana. Kiainya Tamidung, pengesepuh anggaplah di Tamidung itu Kiai Muhammad namanya. Minta doa istilahnya. Minta doa istilahnya. Dan bukan itu pun minta bawa air apa. sendiri saya dari sini. Airnya itu air aku Air asli. itu tidak murni, tidak ada Murni, tidak ada campuran. Cuman ditiup, ditiup. Warna-warna. Ada info-info yang beredar di luar kan, Iya. bayi itu dicekok. Nggak ada. Kalau misalkan ada yang bilang bayi saya dicekokin oleh dukun, siapapun yang bilang, saya siap bertemu dengan beliau dan saya ingin tanya langsung. Dan Di kalau mana kronologinya yang dicekoki? Saya mau nanya juga. dan saya siap diotopsi. Kalau misalkan anak saya ada yang bilang dicekokin dengan ramuan atau dibawa ke dukun, anak saya siap diotopsi. Seperti itu.
Kalau pihak dokter di sana bilang yang bukan-bukan, saya siap diangkat. Siap. Ponakan saya. Kalau misalkan anak saya sudah mati mau dibuat isu seperti itu dan dengan alasan buat lari dari tanggung jawabnya, saya siap. Oh iya, iya. Saya siap membawa ke jalur yang lebih dari ini. Ya enggak, berarti kan kalau misalkan puskesmas merasa tidak bertanggung jawab dalam kematian adik-adik Lia itu kan, keluarga akan membawa ke ranah hukum. Tapi Bisa seperti itu. tapi pertanyaan saya, kalau misalkan nanti dibawa ke ranah hukum, apakah ada kesiapan kepada keluarga jika pihak berwenang melakukan autopsi ke Siap. Hati-hati terakhir itu kan. alternatif terakhir? Alternatif Kalau terakhir. misalkan tidak ada itikat Tanggung jawab. baik dari puskesmas, sebisa mungkin barangkali begini dari pihak keluarga itu tidak akan membawa ke ranah hukum kalau ada pertanggungjawaban. Kalau ada pertanggungjawaban dari sana, Penjelasan kejelasan, kronologinya, penyebabnya dari sana, enggak apa akan. jarumnya, Apa ada apanya, jarumnya dari apa? Ada Jarumnya memang sudah Anu, infeksi seperti infeksi. itu. yang nyuntik itu bidannya siapa namanya? Windu. Pakai nano, nama tidak cium, mantap. Oh, pada cek darah kan nih. Ini sih dewasa kan apa namanya tidak. Memang di sana bilang kan, mungkin pihak puskesmas bilang mengikuti aturan SOP katanya di sana ya. Tapi kan teman-teman saya bilang dari tadi, mana enak apa nyawa apa aturan, kan itu begitu loginya. Prinsipnya gitu. Prinsipnya lebih, anggaplah bahasa bagus, kemaiman hukum ban nyabot, karena keponakan saya itu orangnya dari lahir kan sehat, normal. Terus gimana setelah diambil sampel darahnya gimana? Nangis, sesak nafas. Kalau seandainya bu dokternya ada di sini, mungkin nangis juga. Gimana rasanya sakitnya seperti saya? Terus dibawa lari-lari ke sana kemari. Lari-lari, nangis terus. Digendong ke sana kemari. Pusing sudah kepala. Tetangga-tetangga aja tuh ke sana, ke sini. Terus tetangga-tetangga cuman ikut, nggak tahu. Kalau bayi kan nggak tahu apanya yang sakit, nggak bisa bicara, kan begitu. Cuman tanda-tandanya ada ya. Tanda-tandanya yang diangkat iya. itu. Iya, yang Berarti diangkat ada yang kakinya itu sakit ya? diangkat-angkat terus. Kalau di kompres itu pakai air dingin lah, anggaplah es batu. Itu diam dulu. Setelah dibuka nangis, diangkat kakinya, menjerit-menjerit. Masa bayi nangis menjerit-menjerit seperti itu? Gimana rasanya seandainya anaknya dokternya juga seperti itu? Sebenarnya begini, jadi ini seakan-akan menjadi info yang liar karena ada kontradiksi persepsi antara pihak puskesmas dengan pihak keluarga. Jadi kapasitas kami itu untuk memberikan yang istilahnya mana sifat yang fakta ataupun yang manipulasi, sehingga kemudian kami datang ke sini. Kemarin kami sudah pihak keluarga menceritakan berbagai hal dari kronologis, kemudian pasca di SHK itu. Kemudian kami patut untuk datang ke sini menanyakan beberapa hal juga. Mungkin kronologis secara singkat barangkali yang langsung bersentuhan secara teknis ke bayi. Barangkali Ibu Windu ya. Nah, kebetulan saya menanganinya kan waktu kontrol usia 3 bulan. Jadi waktu lahir Bu Yusida yang nolong itu kondisi bayinya memang normal. Dengan kalau kita menilai bayi baru lahir normal atau tidak itu kan kita pakai namanya Agascore.
itu memang akan skornya cukup bagus. 89 ya waktu itu. Jadi bayinya memang dalam kondisi langsung menangis. Kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini juga berhasil waktu itu ya Bu Wisida. Nah, kemudian sekitar jam 10 keluarga minta pulang. Waktu itu kondisi bayi kita laporkan ke dokter jaga. Bayinya sudah bisa nyusu ke ibunya. Dua-duanya sudah bisa nyusu dan payudaranya juga sudah mengeluarkan ASI, tapi sedikit belum lancar. Nah, dikonsulkan ternyata sudah ACC pulang. Jadi sebelum pulang kan kalau pakai BPJS itu ada istilahnya persyaratan dokumen untuk pengklaiman persalinan BPJS gitu. Nah, itu memang keluarga kita panggil. Sebelumnya waktu lahir memang sudah ada konseling. Kemudian salah satu konselingnya itu yang paling bawah adalah tentang pengambilan darah SHK pada usia 48 atau 72 jam. Itu sudah diucapkan secara verbal ke pihak keluarga atau memang langsung itu yang masuk dulu waktu dia melahirkan. Hari Rabu. Iya, yang Bu Yusida yang piket itu langsung sudah ada tanda tangan. Kemudian waktu saya yang piket pagi waktu mau pulang, sebelum Pak Asis sendiri waktu itu sebelum Pak Asis itu fotokopi, kita satu tim, ada tim piket itu bukan hanya saya sendirian. Memang kita jelaskan, minta tolong nanti pada usia 3 hari atau 2 hari, jadi hari Jumat atau hari Sabtu, bayi ini dibawa kontrol lagi ke puskesmas karena salah satu persyaratan pengklaiman itu bayinya harus diperiksa, diambil sampel darah untuk SHK. Nah itu kita jelaskan manfaat kalau tidak ada itu Pak, BPJS memang tidak bisa dipakai. Jadi pengambilan sampel darah itu kita ambil darahnya, kalau bayi diambil di tumit, ya di tumit. Kalau kita kan orang dewasa bisa di jari, bisa di lengan gitu. Itu ngambil darah untuk sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium. Kita jelaskan ke Pak Aziz. Pak Aziz itu orangnya, kalau menurut saya orangnya enak sekali. Waktu kita jelaskan juga enak, paham. Akhirnya kita fotokopi sudah selesai. Kalau nggak salah waktu itu malah fotokopiannya keliru. Setelah kita jelaskan itu fotokopiannya keliru, balik lagi. Waktu pulang normal lah. Dari pemeriksaan kami nadinya heart rate-nya normal, tensinya normal, cuman suruh motor hari Jumat atau hari Sabtu. Kemudian yang hari Sabtu itu ngontrol ke sini. Biasanya pelaksanaan SHK itu memang kita laksanakan di Poli KIA. Waktu itu saya piket malam, ada di BK Bersalin, ada pasien melahirkan waktu itu. Jadi karena akhirnya bayi ini dibawa ke BK Bersalin. Ibunya sudah siap dengan membawa botol berisi air hangat seperti yang kita pesankan waktu mau pulang. Jadi anggapan kita, ibu ini sudah setuju karena biasanya kalau mereka itu tidak mau untuk diambil darah SHK, mereka tidak akan kembali lagi, nggak kesini membawa air hangat itu enggak. Jadi waktu kesini, akhirnya kita persilahkan di ruang nifas gitu, saya nulis dulu kertas sarinnya. Kok bayi ini nangis terus? Saya taruh kertas saring, saya lihat ternyata bayi ini kesulitan untuk menyusu ke ibu. Setelah saya periksa, ternyata payudaranya itu bengkak dan panas. Kalau orang sini bilang laboratorium ya. Tapi kalau payudaranya itu saya keluarkan asinya, itu lancar asinya. Jadi makanya ternyata katanya mbahnya itu selama di rumah bayi memang lebih banyak dikasih susu dengan botol gitu. Akhirnya saya konseling nggak usah pakai botol, pinjam sendok waktu itu keluar, saya berisikan sendoknya. Saya ajari ibunya, jadi ASI itu dikeluarkan, taruh sendok, mbahnya gitu yang ngasihkan ke bayi-bayinya nyusu dengan lahap. Waktu dikasih ASI lewat sendok. Itu sambil ngasihkan ASI, saya lihat bayinya sudah tenang. Itu saya lihat nafasnya, RR-nya bagus. Masih waktu itu kalau nggak salah 52 per menit, masih dalam batas normal. Sebelum diambil SHK itu, iya. Memang sudah sering nangis. Nangisnya memang iya, tapi nangisnya itu menurut penilaian saya, bayi itu bingung puting. Jadi kalau istilah di manajemen laktasi menyusui itu, bayi itu bingung antara dia
ngonyot ke botol dengan ngonyot ke payudara ibu. Karena kalau ngonyot di botol itu kan sudah ada lubangnya. Jadi dia hanya dengan menghisap sedikit aja, susu itu sudah keluar. Tapi kalau ke ibu, dia harus ngonyotnya sepenuh hati karena ini melibatkan otot-otot yang ada di sekitar mulut. Jadi harus sepenuh hati memang. Dan kebetulan ininya memang belum dirawat karena masih tegang, panas, dan asinya belum lancar. Itu sebenarnya kalau kita rawat, kita masase, kita urut-urut sedikit gitu, kemudian kita keluarkan, itu hasilnya lancar sekali waktu itu. Makanya waktu itu kita kasihkan lewat sendok, bayinya enak sekali minumnya. Setelah bayi tenang, saya lihat RR-nya itu dalam batas normal. Suhunya juga 374, untuk bayi kan masih normal. Bayi itu di atas 375, tidak normal. Baru kemudian di SHK. Iya, baru kemudian kita lakukan SHK. Dan insya Allah pelaksanaan SHK juga sudah sesuai prosedur. Jadi di awal kemarin dibilang tidak di plaster ya, di awal itu. Sebetulnya kalau SOP-nya di plaster atau tidak itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi pada waktu itu memang saya plaster waktu itu. Enggak, waktu diambil sampel darahnya bayi itu tetap menangis dan bergerak-gerak atau seperti apa? Kalau sebelumnya sudah tenang, bayi itu sudah tenang. Enggak pada saat diambil Loh, sampel darahnya? setelah ditusuk jarum ya mesti aja nangis. Enggak, kakinya itu Iya. didorong atau seperti apa? Iya, Dorong-dorong. iya. Maksudnya kan gimana kalau bayi bergerak aktif atau enggak itu kan bisa kelihatan. Iya. Soalnya dari beberapa bayi yang sudah saya ambil itu memang kalau kita mau meneteskan darah itu memang bayinya memang bergerak-gerak, kita harus kuat dan itu sama. Dia juga bergerak-gerak seperti itu. Bahkan saat mau meneteskan memang harus dipegangi bayi yang sehat kan seperti itu geraknya ya. Memang jadi penilaian saya waktu itu bayi ada masalah di menyusui, bingung puting penilaian saya ya waktu itu. Karena dari denyut jantungnya, dari nafasnya, jadi kalau kita usia masih kurang 2 bulan itu ada namanya manajemen terpadu bayi muda. Itu tata cara kita, panduan kita untuk menilai kondisi bayi. Itu di situ tidak ada kegawatan dan kesimpulannya ada masalah di pemberian ASI. Jadi tidak ada kontraindikasi untuk melaksanakan SHK. Kembali ke yang sebelum diambil SHK dan di waktu persalinan, surat persetujuan yang dimaksud jenengan itu surat persetujuan persalinan atau surat persetujuan SHK? Kalau menurut Permenkes itu ya, yang ada di Permenkesnya mungkin jenengan juga sudah membaca. Di situ memang disebutkan saat saya OJT, saya pelatihan yang di Polkesmar itu, memang SHK itu tidak perlu inform konsen khusus, tapi secara umum waktu masuk ke ruang PK bersalin. Begitu. Kalau di Permenkes bunyinya waktu masuk ke ruang bayi. Tapi di kita kan kita tidak punya ruang bayi tersendiri, kemudian ruang persalinan tersendiri kan tidak ada. Kita jadi satu. Jadi disatukan berarti. Iya, jadi satu. Jadi di situ ada berapa poin, Bu? Ada 10 poin dan poin yang terakhir itu lain-lain. Di lain-lain itu, iya. Kalau pada usia 48 dan 72 jam, bayinya akan diambil sampel darah SHK. Ada ditandatangani orang tua dan ada saksinya 2 gitu. Lalu setelah diambil sampel darahnya kemudian hari Sabtu keluarga pulang ke rumahnya, apakah sesudah itu ada keluhan dari keluarga ke puskesmas terkait kondisi bayi dan sebagainya? Oke. Menurut adiknya yang ada adik sopan yang jadi penanggung jawab bidan Ramidung, katanya nelpon sekitar jam 22, sekitar jam 22 itu nelpon, iya, katanya kalau bayinya rewel, nangis terus. Terus ditanya, nangis terus betul? Rewel saja. Oh, Terus rewel. ditanyain, panas nggih? Punten. Tabu nak kembung, punten, cek itu. Dia sama Bu Iin, misalnya takut ada apa-apanya kan enggak. Katanya Terus- cuma rewel gitu, Mas. Terus himbauan dari Poskesdes di Tamido, Disuruh apakah langsung berangkat ke puskesmas. akhirnya dia keluarga berangkat? Jam nyampe di sini Sampai jam sini. 1. Ya karena Jam 1 nama 1.30? Oh, nggih 01. Nggih sekitar itulah kurang lebih. enggak karena Kita enggak kemarin lihat. cuman info yang kami terima itu
pihak keluarga melaporkan hal perubahan kondisi bayi ke siapa itu? Buin Puskesdes di Tamedung. Cuman katanya Puskesmas sedang mengantarkan pasien lain ke rumah sakit RSUD apa kalau nggak salah. Oh iya, waktu itu memang ada pasien, ada pasien apa ya waktu itu? Tensi tinggi, ibu hamil gitu loh, harus dirujuk ke rumah sakit yang Batang Daya. Bersamaan saat itu. Iya. Oh itu dari sore Mbak, tapi kan belum pulang. Iya, belum pulang. Terus kedua kalinya nelpon lagi katanya pihak keluarga. Cuman katanya di sini saya masih mengantarkan pasien lain. Terus ketiga kalinya karena posisi dan kondisi bayi saat itu ya keluarga mungkin panik, akhirnya keluarga yang membawa sendiri ke sini karena tidak ada tanggapan dari pihak Puskesmas. Mungkin itu cerita yang disampaikan korban, disampaikan keluarga itu. Oh iya, memang kalau nggak salah jawabannya DI ini itu memang bayinya suruh langsung bawa ke Puskesmas Pada saat telepon pertama. Iya, jawabannya. Nah, itu yang lebam di sekitar itu apa memang efek dari SHK atau ada gejala lain secara medis? Kalau secara medis itu ketika kita ngambil darah pasti buka seperti itu. Jadi biru-biru itu. Iya, tadi Kayak jenengan kalau ambil darah itu pasti karena sifatnya pembuluh darah kalau di sini memang itu bukan arteri. Jadi ketika kena tusuk itu berarti ada bekas dan itu tidak berbahaya. Jadi tadi saya tambahkan tadi yang apa? Ketika ini itu sudah nelpon, artinya Puskesmas sudah memberikan motivasi untuk dibawa ke Puskesmas. Jadi perkara pasiennya itu berangkat atau tidak bukan kewenangan karena Puskesmas tidak memaksa karena menyarankan untuk dibawa dan tidak ada kaitannya dengan Puskesmas mengirim pasien karena kita kalau memang dibutuhkan kita mulai. Jadi pada intinya kami ketika ada laporan tertentu dari keluarga korban, petugas desa langsung memotivasi untuk dibawa ke Puskesmas dan ada pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan bayi itu. Nah, kemarin sebenarnya sudah disampaikan pada saat tim audit independen dari Tasik itu, kami mendatangkan tim kabupaten yang dibentuk oleh Pak Bupati Maulidi Selatan itu ada tim ahli dari ikatan dokter bersama dokter, ada dokter anak Indonesia, ada patologi, ada ketua IPI dan juga ada dari organisasi VPP. Artinya pelaksanaan SHK yang pertama sudah sesuai prosedur. Yang kedua, bayi yang dilaksanakan SHK itu pada saat itu tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan SHK. Terus yang ketiga, SHK ini merupakan program pemerintah pusat, program nasional dari Kementerian Kesehatan yang wajib hukumnya Paskes termasuk Puskesmas melaksanakan program. Terus terkait dengan inform consent ya Mas Taiful ya. Inform consent sesuai dengan program kesehatan itu memang include dengan RMD persalinan itu. Dan di poin bawah itu sudah ada keterangan bahwa pasien dan keluarga pasien bersedia baiknya dilakukan SHK dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi dia tidak boleh sampai dari 74 jam. Dan kita sebagai petugas melaksanakan sesuai dengan standar itu. Jadi kesimpulannya kemarin itu sudah ada kesimpulan bahwa SHK yang dilaksanakan itu sesuai dengan SOP dan kematian bayi itu tidak ada hubungannya dengan SHK. Tetapi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Rumah Sakit Islam Panangan dan juga dokter anak pada itu ternyata bayi itu meninggal karena neonatal pneumonia. Neonatal pneumonia adalah infeksi pada paru. Jadi kalau kita seorang ilmu kesehatan tidak ada hubungannya antara screening hipotiroid dengan infeksi paru, tidak ada hubungannya. Apalagi SHK itu hanya mengambil sampel, bukan memasukkan obat. Jadi makanya kami kemarin sebenarnya kami tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan ke masyarakat. Ketika kami menjelaskan bahwa karena yang informasi yang beredar di masyarakat sudah tidak benar. Nah, makanya kita perlu meluruskan dan itu kita tidak dikasih kesempatan. Kita mau ke keluarga belum ada kesempatan karena kita tetap koordinasi dengan kepala desa sebagai pemangku wilayah. Jadi kita tetap mengedepankan Kalebur karena dia yang punya wilayah. Jadi kami tidak jadi saya tidak setuju kalau kita dikatakan tidak ada upaya tidak baik, membiarkan tidak seperti itu tidak benar. Makanya kita luruskan langsung. Itu aja Mas. Ini lagi-lagi soal SHK itu. Secara medis itu SHK komplikasinya itu seperti apa? Tidak ada komplikasi kalau tidak ada. Tidak ada. Karena kan memang tujuannya kan untuk mencegah stunting, regenerasi mental. Betul. Tidak ada komplikasi. Tidak ada komplikasi sama sekali kalau SHK itu.
dan itu sudah di sama Kementerian itu sudah digodok. Makanya program itu dimunculkan karena program itu tidak menimbulkan masalah. Jadi sekarang judulnya sudah beda antara SHK dengan pneumonia, jadi beda. Jadi itu yang harusnya diluruskan di masyarakat. Jadi biar masyarakat itu paham bahwa SHK itu adalah hanya screening. Pada sampean nih, dan masuk ke rumah sakit. Sebelum sampean dilakukan treatment, jangan diperiksa. Salah satunya diperiksa darah. Aku mengetahui penyebab penyakitnya kalau sampean percaya. Tapi karena bayi itu namanya screening hipotiroid menginital. Jadi untuk mengetahui deteksi dini apakah bayi ini ada gejala-gejala hipotiroid. Karena hipotiroid itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan stunting, keterbatasan mental, anak itu tidak cerdas dan semacamnya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu sudah yang ke-35, 34 bayi itu kita sudah laksanakan SHK. Dan alhamdulillah. Cuma karena ini bayi ini mungkin ya di luar anunya kita, karena memang ada penyakit pneumonia. Jadi penyebab kematian itu sudah dijelaskan kemarin. Jadi dan Pak Kalebun juga sudah mendengarkan sendiri bahwa penyebab kematian Adelia itu karena neonatal pneumonia, infeksi atau radang di parunya. Dan diperkuat dengan hasil labnya di RSI. Sudah keluar. Di RSI kalian itu kan hasil lab itu menunjukkan kalau ada infeksi di parunya berarti leukositnya meningkat. Yang kedua, pada saat dilakukan tindakan sama dokter di sana, melakukan section pengambilan daerah itu caranya berwarna keruh hitam. Ini menandakan adanya infeksi di parunya. Dan penyebab infeksi itu bukan karena SHK. Saya potong Pak. Persoalan di SHK mungkin sampai sekarang sudah ada hasil lab SHK itu di puskesmas. Hasilnya. Hasil screeningnya kan kita Iya. kirim, Pak. Ada Belum hasilnya yang dari RSDS itu dari Rumah Sakit Hmm. Dr. Sutomo. Memang kemarin itu karena banyaknya sampel yang dikirim ke sana, itu biasanya yang dikirim duluan itu yang hasilnya positif. Iya, yang hasilnya negatif biasanya sesuai antrian. Dan itu kan seluruh Jawa Timur yang di Kirim sampelnya. mungkin bukan hanya Jawa Timur, kalau Dr. Sutomo, Bali juga ke sana. Jadi banyak sekali. Berarti secara otomatis Pengirimannya lewat email. pemeriksaan SHK yang Adelia ini negatif ya, bukan positif karena Belum kalau positif ada hasil yang Belum positif. ada hasil yang dikirim oleh rumah Iya. sakit Sutomo. belum ada. Belum. Kita nunggu juga. Persoalan yang tadi Pak, yang setiap pengambilan darah pasti ada bekas kan. Iya, itu bekas. Namun bekas yang ada di Adelia ini, ya mohon maaf bukan saya mau menunjukkan ya, Iya. itu katanya tidak seperti bekas-bekas suntikan seperti yang lainnya. Tidak seperti bekas suntikan. Enggak, artinya lebamnya itu kebiru-biruan dan hampir separuh di tumitnya itu. Dan saat meninggal dari sini Pak terus sampai ke atas itu biru-biru katanya. Kalau kita iya. ilmu Lebam kesehatan, mayat. lebam mayat pasti seperti itu, Pak. Ada seperti Jadi meskipun misalnya Adelia tidak lakukan SHK, maka ketika bayi itu atau siapapun meninggal, ketika pasti akan ada istilahnya lebam mayat. Nah, salah satu tanda lebamnya seperti itu. Iya. Jadi menunjukkan warna seperti kebiruan. Karena di situ Walaupun tidak ada luka. walaupun tidak ada luka, Bisa karena timbul. semua sistem terutama peredaran darah sudah berhenti. Jadi itu secara ilmu Dan kesehatan. jarumnya yang dipakai itu bukan jarum suntik. Ini saya ambilkan ya jangan biar tahu. Siap biar diperlihatkan juga nanti di sini. Jadi kan alat yang dipakai itu alat yang steril dan disposable, artinya bukan dipakai. Itu kali pakai. Begitu dipakai langsung dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Jadi tidak ada, jadi tidak ada apa istilah kontaminasi atau tidak ada. Jadi kesimpulannya nakes sesuai SOP sudah. Iya, kami menjalankan itu sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kebetulan Mbak Windu itu adalah kemarin kita kirim untuk OJT, on job training terhadap SHK. Dan di Permenkes itu memang disebutkan yang berhak melakukan SHK satu, perawat, bidan, dokter, dan PTLK, tenaga analis kesehatan lingkungan atau laboratorium. Jadi intinya Bu Windu sudah ikut workshop. Sudah. Dan itu kemarin juga dijelaskan tidak perlu sertifikasi khusus. Artinya kayak sampean untuk menjadi wartawan harus atau tidak. Yang penting satu persatunya tenaga kesehatan. Bisa bidan, perawat, analis, ataupun dokter. Itu sudah diperbolehkan dalam proses. Dan kebetulan apalagi Mbak Windu sudah melakukan UJT kemarin.
Jadi kita memang staf puskesmas diminta untuk mengirimkan wakilnya dokter bidan dan perawat untuk melakukan OJT itu lebih memantapkan. Jadi kalau dari segi personal sudah betul dan tidak perlu diragukan lagi. Sudah kualifikasi istilahnya. Ya, dan itu kita sudah lakukan ke 34 bayi. Kembali ke Dan lainnya kemarin. tidak ada apa-apa. Data. Pada saat pelaksanaan audit itu kan kemarin yang menghadirkan ID dan pihak lain ya. Iya. Terus itu apakah benar ada diskusi terkait bahwa kematian bayi Adelia ini ada faktor lain di luar medis? Tidak. Cuma kemarin Tidak ada pembicaraan seperti itu. di kronologi itu disampaikan selama bayi di rumah, bayi itu sempat dibawa ke kiai dan di situ dikasih ramuan. Nah kita itu tidak tahu ramuan apa yang dikasihkan. Secara ilmu medis, seorang bayi itu selama umur 0 sampai 6 bulan tidak boleh ada cairan yang masuk kecuali ASI. Kalau air, Pak? Kalau air boleh, tapi kalau air bercampur dengan yang lain-lain tidak boleh. Itu yang boleh cuma air susu ibu 0 sampai 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan baru dikasih makanan pendamping. Ya kami ini cuma pelaksana. Kita tidak menjustis itu, tapi hasil kronologi yang disampaikan keluarga korban. Jadi selama di 3 hari di rumah, bayi itu sempat dibawa ke anggap kiai dan di situ dikasih ramuan. Kita sampaikan juga pada saat audit di situ. Jadi biar semua masyarakat tahu, termasuk Pak Kalebo sebagai pemangku jabatan misalnya, perlakuan selama bayi di rumah. Nah, kalau kita mau menarik kesimpulan, infeksi pneumonia itu ketika memang umpamanya, bukan saya kalau memang ramuan itu dimasukkan, entah ramuan itu apa, itu memang masuk akal. Bisa menjadi hanya aspirasi pneumonia. Jadi harusnya air itu masuk ke mulut, ke saluran pencernaan, tapi masuk ke saluran nafas. Dasarnya akhirnya menjadi radang di Dengan paru-paru. orang di sekitar ada yang merokok, Bisa, walaupun tidak itu. merokok di dekat bayi. Makanya kemarin dokter Di Anita itu rambut, menyampaikan di baju, itu penyebab neonatal makan. pneumonia itu bisa multifaktor. menyebabkan bayi. Artinya bukan hanya satu faktor, dan tapi bukan karena SKK. Itu yang berbicara bukan saya, tapi seorang dokter spesialis anak. Jadi kita tidak, puskesmas beralih, tidak. Itu yang menyampaikan kemarin di depan forum di audit independen itu adalah seorang dokter anak Indonesia. Yang kebetulan dokter itu menangani dia, Adelia di RSI. Makanya kemarin itu Pak Kalebun terbuka sudah, artinya, oh iya berarti kematian Adelia ini bukan karena SKK, tapi karena infeksi paru atau neonatal pneumonia kalau bahasa medisnya. Berarti yang perlu ditelusuri ini Pak, kematian bayi ini kalau memang medis sudah melakukan sesuai prosedur, Iya. berarti ada kemungkinan di luar medis ya Pak. Artinya di non medis persoalan ramuan yang jenengan sampaikan sesuai dengan kronologi yang diceritakan Iya, pada memang saat audit. memang di kronologi itu disampaikan. Tapi kemarin jawabannya dokter spesialis anak itu memang multifaktor, ya, bukan hanya satu faktor begitu. Tapi dokter spesialis anak menjelaskan memang tidak ada hubungannya dengan SKK. Faktor yang multifaktor itu banyak resiko, ya seperti itu tadi, bisa merokok, gitu. Ada perancannya merokok di Banyak hal yang itu tidak bisa kita karena tentukan yang mana. Begitu. daya tahan tubuh pada musuh kalau berlebihan mereka sangat rentan. Bayi. Iya bayi, Makanya musuh kalau lebih kuat. seperti dikatakan Pak Teo tadi, bayi itu harus dikasih ASI saja. Tidak boleh lain-lainnya. Itu karena ASI itu mengandung antibodi. Mengandung Jadi antibodi. membantu bayi itu Daya daya tahannya tubuh. kuat untuk Imunnya. menahan, Ya, imunnya betul, biar betul. kuat untuk menahan. Kan ini saja ya, kalau bayi ada di ruang PK sebelum pulang itu kadang keluarga yang datang menjenguk, mereka jagongan di depan dengan merokok semua. Padahal himbauan tulisan, kemudian satpam menjelaskan sudah, tapi kan tidak segampang itu merubah perilaku masyarakat. Minimal kalau masuk ke puskesmas tidak merokok, begitu saja. Itu masih dengan ada bayi di dalam, di luar jagongan pakai rokok itu masih banyak. Jadi kita harus selalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan begitu. Jadi makanya dokter spesialis anak aja bilang kita tidak bisa penyebab kematiannya ini, tidak bisa karena itu multifaktor.
Makanya saya tanyakan itu bahwa tadi bisa disampaikan oleh Pak TU bahwa ada indikasi melalui kiai, barangkali dari kiai itu ngasih ramuan apa, saya kan nggak tahu juga. Sama, saya juga nggak tahu. Nggak Cuma tahu. di kronologis itu kemarin yang dibaca oleh semua peserta itu memang selama di sana itu ternyata bayi itu dibawa ke seorang kiai. Dan ternyata ada ramuan yang dikasih. Kita juga nggak tahu ya mas. Ya, Ramuan waktu itu apa yang dikasih? anamnesis Dan kabarnya juga tugas yang ya. Dicekok kan, nggak tahu saya juga. Ya, Karena kan kabar-kabar burung ya, sebenarnya. makanya yang tahu persis itu Sebetulnya adalah bukan kabar ibunya, burung, karena keluarganya. teman saya yang anamnesa. Tapi saya kan nggak ikut di situ. Anamnesa waktu masuk malam jam 1 itu tadi. Berarti memang benar dicekok, Bilangnya bukan dicekok, cuma dikasih ramuan. Gitu. dikasih ramuan dulu. Iya. Tapi kan nggak tahu jenis Ya, ramuannya apa. kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu apa ramuan itu air apa kita nggak tahu. Jadi itu mungkin mas ya, Ya. Mas Taibur ya. Siap. Mungkin ada harapan untuk masyarakat di Kecamatan Batang-Batang secara khusus dan masyarakat Sumeneb yang mungkin saat ini dihebohkan dengan kabar-kabar bahwa Iya. SHK itu membahayakan dan lain sebagainya, Pak. Sebenarnya dari itu Mas Taibur kemarin dari hasil audit itu dan informasi yang diberitakan oleh Mas Feras dan teman-temannya itu sebenarnya kami sudah masyarakat bisa membaca di situ satu SHK itu tidak ada untuk komplikasinya. Yang kedua SHK itu tidak ada hubungannya dengan kematian bayi Adelina. Yang ketiga SHK itu program nasional yang wajib kita dukung. Jadi bukan hanya di lingkup Kabupaten Sumeneb itu aja. Jadi masyarakat mudah-mudahan paham dan tugas kita juga ke depan memberikan sosialisasi gencar kepada masyarakat, baik melalui media massa, melalui rapat-rapat kita sektor, kita akan sampaikan melalui kepala desa, melalui kader bahwa SHK ini loh. Tidak mungkin katanya pemerintah meluncurkan program yang membahayakan rakyatnya. Tak mungkin kan. Jadi itu sudah dikaji oleh tim ahli bahwa SHK itu program yang benar-benar aman. Kalau tidak aman ya tidak dimunculkan. Kita sebagai pelaksana di sini. Jadi sesuai dengan instruksi dan SOP yang sudah ditentukan. Seperti itu Mas Teguh. Siap. Terima kasih, Pak. Ya.